Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najhi, iku tetep setengah saking tetengere lulus, fin nihayatir ruju'i ing dalem pungkasane, fin nihayati ing dalem pungkasane arruju'u utawi bali ilallahi marang Allah, fil bidayati ing dalem pira-pira kawitan. Bali marang Allah yaiku pasrah marang Allah lan tansah nyuwun bantuane Allah, ora ngendelake marang amale utawa ibadahe dhewe. Pasrah dalam artian hati menyatakan bahwa tidak ada yang hidup, tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu apapun itu, baik pergerakan makhluk sekaligus wujud dari makhluk itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang satu. Itu diarani pasrah. Dalam proses pelatihan pasrah yaitu nyatakno untuk nyekseni anane pangeran sing siji, iku latihane nggih luar biasa. Setiap hari, setiap detik, suasana dunia, pergerakan makhluk sing kaya iku makhluk sing bergerak, padahal sejatine pangeran dewi sing nglakokno makhluk. Hakikatnya Tuhan sendiri yang menjalankan makhluk, baik itu perjalanan makhluk ke utara, ke selatan, ke timur, semuanya hakikatnya Tuhan yang satu yang menggerakkan. Sing bergerak di dalam makhluk itu adalah Ruhullah. Dan siji ayat pun dijelaskan ketika kusempurnakan janin sing ana di weteng mau, maka kutiupkan rohku ke dalam janin itu. Jadi ayat niki sing menjadi landasan atau dasar bahwasanya hidup yang ada pada di dalam diri manusia itu hakikatnya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, hidupnya Tuhan sendiri. Nah, itu dikongkon bahasa Indonesia ini lala lali ae. Padha komentar ning napa YouTube. Kon gawe bahasa Indonesia. Lala lali ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang ahli suluk selalu diuji dengan berbagai hal. Enak lungguh-lungguh rokokan kono popo ono ae sing nyalai ya. Di saat itu masihkah hatinya menyaksikan Allah di situ? Nah, itu yang sulit.
sebetulnya tidak sulit, belum terbiasa. Lek kebobolan wis biasa, jenenge bahasa Jawa maneh. Kalau kecolongan biasa, hati kecolongan memandang makhluk itu biasa. Dalam proses itu memang seperti itu. Tetapi ciri-cirinya ahli syuruk, setelah dia gagal menghadapi ujian tersebut atau hatinya tidak bisa melihat Allahnya di situ, maka biasanya orang ahli suluk itu setelah kecolongan itu menyesal. Ya Allah, saya melihat makhluk lagi, ampuni aku ya Allah. Langsung tobat, itu ciri-cirinya ahli suluk. Jadi ketika dia lupa tidak memandang Allah, maka hatinya itu ketun bahasa Indonesia, menyesal. Hatinya menyesal karena hatinya tidak memandang makhluk, menyesal, dan dia bertobat karena dia sudah yakin bahwasanya lupa kepada Allah ini sebuah dosa yang besar. Jadi di dalam hatinya orang-orang ahli syuhud yakin kalau semuanya ini adalah Allah yang beraktivitas. Ketika dia merasa diri manusianya yang beraktivitas, maka dia telah terlena. Dan tidak lama kemudian, 1 detik atau 5 detik, maka dia menyesal mengingat karena dia sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Inilah ciri-cirinya ahli suluk. Lah, ciri-cirinya ahli suluk ini berhasil atau tidak menjalani suluk, ciri-cirinya dia tidak menyerah, terus dia melatih keusulan suluknya itu tadi, amalannya itu tadi, selalu hatinya tidak ingin melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dia hanya berserah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli suluk itu tidak sama sekali mengakui akan amal perbuatannya. Nah, ini tidak semua manusia, mayoritas manusia itu mengakui fakta ya. Mana sedekah karena ilmu nih barhari, gak kira tidak akan mendapat pahala, maka dia berbalik akan mendapatkan siksa. Apa yang terjadi? Ketika orang yang disedekahi tidak memuliakan dia, maka hatinya susah, ketun, menyesal. Menyesal karena dia telah bersedekah kepadanya. Tahu-tahu kalau gitu tidak menghargai saya, tidak akan saya sedekahi ya. Jadi tujuan sedekahnya hanya ingin mendapat pujian dari orang lain, tidak akan mendapat pahala, justru dia akan mendapatkan siksa. Wujud siksanya akan selalu sakit di dalam hatinya, tidak pernah menerima atas ketentuan yang Allah berikan. Iku ciri-cirinya coba maneh. Itulah ciri-cirinya ahli nar, ahli neraka, yaitu ahli sakit hati. Tidak mudah untuk menerima setiap takdir yang Allah berikan. Mana ada ahli surga itu benci? Tidak ada. Kalau ahli surga itu pasti riwayatnya orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas. Pasti riwayatnya seperti itu. Nah, kalau ahli neraka penuh dengan kebencian, dendam. Sudah tahu sebetulnya
Tapi kebanyakan mayoritas manusia 99,9% tidak mau berlatih untuk merubah hatinya agar selamat, menuju keselamatan ketika dia pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kepingin, coba mana? Tidak ingin selamat berarti akhiratnya. Makanya dia terus menanamkan kebencian, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka biarlah orang-orang seperti itu tersiksa dengan kebenciannya sendiri. Kita santai aja, ambil rokok, ambil ngopi, itu aja. Biarkan mereka akan sakit dari perilakunya sendiri. Ketika seseorang tidak dapat menerima takdir Allah, maka itulah awal dia berpenyakit. Ketika dia tidak mau sadar akan penyakitnya itu, fazada humullahu maradu, maka Allah akan menambah lagi kesakitan hatinya. Terus ngenes, akhirnya sarapi pedot, akhirnya motone rawang, terus seperti itu. Matanya buram, kolesterol naik, darah tinggi naik, asam urat naik. Akhirnya dia akan tersiksa di dunia, tidak mendapatkan kebahagiaan, apalagi di akhirat. Salahmu dewe. Tidak diingatkan berkali-kali, malah menyalahkan iblis. Nah, apa hubungannya dengan iblis? Kalau kita amati, iblis dan manusia itu sama. Kok bisa sama? Iblis juga diberi tugas oleh Allah, sudah mendapatkan SK. Apa? Bisi-bisi menungso nggoda anak putune Adam, menggoda keturunan Adam. Itu sudah mendapatkan izin dari Allah, alias sudah mendapatkan SK tugas. Dan itu pun dilaksanakan dengan istiqomah oleh iblis. Berbisik terus berbisik. Ketika manusia menyalahkan iblis, maka iblis menjawab, kenapa kau menyalahkan saya? Jaga saya juga ibadah kepada Allah. Saya juga mendapatkan tugas dari Allah untuk menggoda kamu. Kenapa kamu menyalahkan menyalahkan saya? Justru kamu yang teledor, tidak waspada dengan godaanku. Akhirnya kamu terjerumus ke dalam ajakanku. Sedangkan aku tidak menuntut kepadamu untuk ikut kepadaku. Aku hanya bertugas berbisik di dalam telingamu. Bisik-bisik tok. Sampeyan gelem dijak Jawa maneh. Kita mau diajak iblis, iblis juga tidak seneng. Kita tidak mau diajak iblis, iblis juga masa bodoh, dia hanya tugas menggoda. Nah, ini harus kita pahami, jangan kita menyalahkan iblis. Semuanya digerakkan dari satu remote. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau globalnya, hidupnya Tuhan yang Maha Esa, yang menyelimuti langit bumi ini. Jadi sungguh tidak logis kalau ada seorang muslim menyalahkan iblis. Sudah dijelaskan di dalam Quran, memang iblis itu sifatnya ditugasnya menggoda. Aku akan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, dan aku pastikan tidak akan ada anak Adam yang bisa selamat kematiannya atau akhiratnya. Dijawab oleh Allah, silahkan. Oke. Jelas itu di Al-Quran. Nah, ketika Allah oke, maka itulah wujud perintah dari Allah. Allah telah mengizini iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Akan tetapi
Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman untuk menjaga hati manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Tapi fakta yang terjadi, iblis telah sukses menjalankan tugasnya. Hampir 99,9% tidak ada lagi, bahkan sangat sedikit orang yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 99,9% hatinya buta terhadap Allah. Tanda hatinya buta, dia selalu menebarkan kebencian, permusuhan, selalu acuh tak acuh kepada sesamanya. Inilah ciri-ciri hati yang buta. Kalau dia memang hatinya makrifat kepada Allah, dia tidak akan pernah membenci siapapun, bahkan di dalam hatinya penuh rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar kenapa saya mengarani oh boleh saya Indonesia ya, menuduh, bukannya menuduh ya, tapi memang menuduh. Kenapa saya bilang hatinya buta? Kalau tidak buta tidak akan bermusuhan, tidak akan benci-membenci. Toh kita semua akan kembali kepada zat yang satu. Itu dasar kita untuk agar bisa membedakan mana yang harus kita luruskan dalam kehidupan ini, mana yang harus kita abaikan. Dengan berdasarkan keterangan yang seperti itu tadi, pandangan hati yang seperti itu tadi, maka lambat laun hari demi hari hati kita akan semakin membaik dan semakin membaik, dan semakin tumbuh rasa cinta kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Coba pikir orang-orang yang keluar dari pesantren, mana ada mayoritas kecil yang tidak kisruh ya, yang banyak selalu suara bahasa Indonesia ini ya Allah, selalu bercerai-berai yang banyak hanya gara-gara apa? Ego. Ya Allah. Di dalam keterangan kitab ini dijelaskan orang ahli suluk itu dilihat dari awalnya. Kalau dia memang tujuannya lurus kepada Allah, maka akhirnya akan berujung seperti itu juga. Sebaliknya, jika orang itu beramal, bersuluk, tapi tujuannya hanya ingin mencapai ketenaran, mendapatkan pujian dari orang lain, maka akan ditolak 1000% amalnya. %1000 ya nak nanggung-nanggung. Nah, maka takutlah kita bilang kita mempunyai amal seperti itu. Lekaslah fafiru ilallah, kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput. Jika nyawa sudah mencapai kerongkongan, maka terlambatlah kita untuk bertobat. Sudah tidak ada waktu lagi. Jare Gusti Allah kasep.
memperbaiki amal kita, hati kita, agar kita bisa kembali kehadirannya dalam keadaan fitrah. Jangan mempermasalahkan masalah dunia, masalah tanah, masalah apa. Jangan dijadikan alasan untuk kita bercerai-berai. Jangan. Justru itu kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal. Kita harus belajar dari setiap kejadian untuk menjadi kuat, untuk menjadi lebih dewasa pemikiran dan prinsip di dalam hatinya semakin kuat. Nah, dengan demikian maka anak cucu kita ngetutno. Loh, Jawa mana? Ini wong Jawa. Maka anak cucu kita pasti akan dituntun oleh Allah untuk meniti, mengikuti jalan orang tuanya. Cuma tidak pasti. Masalahnya Nabi Nuh itu pun anaknya juga tidak ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum pasti Mas ya. Nah, apalagi yang orang tuanya tidak soleh sama sekali. Nah, maka semakin kecil harapan anak cucunya akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ketika orang tuanya sudah soleh, maka besar harapan anak cucunya akan menjadi orang-orang yang soleh juga. Nanti cerita-cerita di Al-Quran itu cuma 1-2 putranya Nabi yang tidak beriman, sedikit. Yang banyak itu lahir jadi Nabi juga, lahir jadi Nabi juga. Seperti itu. Man asraqat utawi sapa wonge iku lamun iku mencorong bidayatuhu apa kawitane man asraqat mongko mencorong apa nihayatuhu pungkasane man. Apabila di awal orang-orang disuluk itu bersinar niatnya, bersinar tujuannya kepada Allah, maka di akhir perjalanannya juga seperti itu. Kalau awalnya sudah tidak ada keikhlasan, keniatan yang lurus kepada Allah, maka jangan harap akhir dari perjalanannya akan bertemu dengan Allah. Tidak mungkin. Makanya saya ingatkan kepada seluruh jamaah dimanapun berada, soalnya YouTube kita ini sudah ditonton dari berbagai provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemarin dari Batu Raja, malah Sumatera itu minta nomor WA. Banyak dari penjuru Indonesia sudah mulai merespon ngaji hakikat ofisial. Tanya sesuai dengan fakta yang terjadi, ngajinya sesuai dengan fakta dan mudah dipaham, katanya seperti itu. Makanya saya mencoba untuk bahasa Indonesia, bahasa Indonesia untuk lebih bisa difahami oleh semua suku Indonesia. Supaya apa? Tidak ada tujuan lagi, supaya hati saudara-saudara kita juga penuh dengan rahmat dan kasih sayang kepada sesama, yang akhirnya kita akan menjadi satu bangsa yang rukun sesuai yang dipedomankan oleh nenek moyang kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, tapi satu tujuan, itu tadi, menciptakan kedamaian di seluruh pelosok negeri. Ya, intinya di situ tujuannya.
Ya masih kan duit lah tukaran tok. Gak percaya kula lek bahagia. Nggak mungkin, nggak percaya saya kalau ada orang apa banyak uangnya tapi dia tidak pernah rukun dengan sesama. Tidak percaya saya dia bahagia. Tidak percaya sama sekali. 1000% tidak percaya. Orang-orang bahagia adalah orang-orang yang selalu menciptakan kebahagiaan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Menebar rahmat, kasih sayang. Itulah percaya 1000% saya kalau dia orang-orang ahli surga, ahli bahagia. Ciri-cirinya ahli surga itu bahagia. Makanya diibaratkan di Quran itu banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Terus ada bengawan, di situ ada bengawan madu. Ada satu bengawan miliknya Rasulullah, itu kalau orang minum seteguk saja dari bengawan itu maka tidak akan merasa ngelak di bahasa Indonesia ya, haus selama-lamanya. Makanya SMP ya maklum, SMP nutuk-nutuk no. Nanti bahasa Indonesianya ya seperti inilah. Pokoknya sebisa saya sudah. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya ulas lagi, kembali lagi bab kali ini menjelaskan jika seorang salik awalnya niatnya di dalam hatinya itu ingin bertemu Allah, maka akhirnya akan seperti itu. Akan justru sebaliknya, apabila dia mulai bersuluk itu gampangannya mulai ngelakoni ibadah, itu kok niatnya ndak ingin bertemu Allah, inginnya itu mendapat surga, mendapatkan pahala, maka dia akan tersesat, salah semuanya ibadahnya. Sudah ada ayatnya, mana dasarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa tiketnya surga? Bukan pahala. Bukan pahala. Dasarnya mana? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayuhal mutmainnah, hati-hati sing tenang. Hati yang tenang. Apa ciri-ciri hati yang tenang? Ya tidak punya musuh. Selalu berbuat baik, selalu rahmat, kasih sayang di dalam hatinya. Baru bisa tenang. Nah kalau punya musuh dijulukin mutmainnah ya gak pantas. Namanya mutmainnah ini bersih, tenang, anteng. Gak coba mana. Tidak punya musuh di dalam hatinya, walaupun sama iblis, tetap kasih sayang, rahmat kepada semua makhluk Allah. Ini protes ya, kiai syariat. Apa-apa protes, saya juga punya dalil, dasarnya ada dari Al-Quran juga. Asraqat nihayatuhu. Jadi ketika orang itu tidak bersungguh niatnya ingin bertemu Allah, tutup di mau. Oh irji'i, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian semua, Rabbiki, kepada Tuhanmu, rodian, dengan hati yang ridho. Ya apa lek ridho wong atine sikut-sikutan. Tidak mungkin hati itu bisa ridho kalau masih ada kebencian, walaupun sama iblis. Tidak mungkin, kita logika seperti itu. Mana ada orang
ada benci sekecil apapun di dalam hatinya, bisa mutmainah, tidak bisa, segera jalan. Tuh. Rodia dengan hati yang ridho. Kalau kita sudah ridho dengan takdir Allah, semua yang ditakdir Allah, kita sudah ikhlas menerima, kita tidak mempunyai dendam, permusuhan di dalam hati kita, walaupun dengan iblis, rodian, maka hati ini akan diridhoi oleh Allah. Maka kalau sudah menerima ridho dari Allah, iji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, sing api-api, sing wis lulus tegese para wali-wali ini Allah, kekasih-kekasih Allah. Fadkhuli, maka ketika aku sudah memasukkan kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, fadkhuli jannati, maka masuklah kalian semua ke dalam surgaku. Berarti apa tiketnya swarga? Ridho. Coba sing muni ganjaran. Wong ngono ayate kok jelas, kate protes. Wong ngono ayate. Gak bisa. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan. Dijulur. Salam. Cek. Kalau pada tangan Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manusia sudah meninggal, rohnya itu kemana? Oke. Roh. Kalau manusia itu sudah meninggal, rohnya itu kemana? Ya. Kang nomor kalih, dari mana asal usul Tuhan itu, Gus? Asal usul Tuhan itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertanyaan yang sekian kalinya orang yang bertanya tentang Tuhan. Sering sudah saya. Pertanyaan pertama, kalau manusia itu meninggal, rohnya itu kembali kemana? Kan sudah dijelaskan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh itu adalah sebetulnya Allah sendiri. Dalilnya mana? Ketika janin itu telah kusempurnakan wujud kejadiannya, maka kutiupkan rohku ke dalam jasad itu tadi. Loh, rohku berarti kan aku dewe kayak ngono. Nah, niku. Nah, kembalinya kemana? Ya rajiun, balik ning Allah maneh. Nah, Allah iku sing dhisik. Ya urip iki lho, urip iki lho. Kula jelasno urip balik-balik. Lek atine iku gak melek, gak paham. Mboten paham. Allah nyoto lebih nyata dari kewujudan manusia. Bahkan dalam satu keterangan, Allah itu nyata daripada sesuatu yang lebih nyata dari sesuatu yang nyata.
saking copolase Allah. Terus apa kok gak kantuk? Terus sesudah mati keadaan roh itu di mana? Ya kayak gini iki. Cuma di situ ada ono satir, gak iso. Roh iku beradaptasi ambek sing ono jasad ya. Betul sakit. Jadi sing roh iso ningali. Roh sing ono jasate, cuma roh sing ono jasate gak iso ningali sing rohe wis balik ning Allah. Rasane kaya apa? Ya sing ngene iki. Ayo saiki rasane roh nang jero ati lho maksudnya roh. Rasane atine sampeyan ya apa? Tenang, apa tentrem. Tentrem Gus, ya wis. Nek mati kayak ngono sampeyan ya kalau yang ngono. Ngono. Hidup itu akan seperti itu terus. Juga rokok itu loh Pak. Surya, jobone surya. Jerone dibuka kok bentul. Masalah apa enggak? Masalah. Sampai nang pengadilan niku. Oh, sono kok bentul dilebokno wadahe surya. Protes sing duwe pabrik surya. Masih sak direwangi ku dituntut. Masih biaya entek saja. Udah pencemaran nama baik. Lek rokok ae dadi masalah, mane menungso. Juarene ikhlas tapi hatine bosok. Barate wadahi surya tapi isine isine baku ndak karu-karuan. Nah itu. Masalah enggak? Masalah. Di dunia wis akeh masalah deh. Pasti. Tonggone kalau sing ngarep. Arep-arepe kepeksan. Seperti itu. Tapi anehnya lagi dia tidak bisa sadar artinya. Tidak merasa kalau dia selama ini telah menyakiti banyak orang. Tidak sadar rumah sani bener. Coro di setting kira-kira sing enak dikawak. Terus. Iku ukurannya pangeran. Ya karek ngenteni wae kesuk mben. Dempok ndak dempok. Orang yang selalu berbuat zalim, lek wong loman kok dilomani. Lah lek wong ngerengi wong tok, gesek-gesek ya dikerengi. Itu hukum alam. Kalau kita sekarang di dunia ini penuh dendam, dengki, balik ya kayak ngono keadaan nih Pak. Rohi kula jenengan. Cara syariat ini ngoten. Nek sekari surya masih tokno wadahno gelas, ya tetep surya. Wong ngene surya. Wong jerone surya aja. Masih sampean wadahi gelas, tetep rasane gak bisa bohong. Loh, surya ya ada diwadahi gelas. Didelok. Oh iya surya. Padahal kalau wadahi karena sudah bisa merasakan nikmati rokok, akhirnya iso masih gak nguasno capek di rokok ini rasane surya ya. Oh iya. Nggak asing rasanya. Saged diterami nggih jawabane. Nah, itu. Wis keadaan roh yang ngono itu sudah berpuluh-puluh kali orang yang bertanya seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua ini hanya beberapa gelintir orang. Yang pertama, ini udah lupa saya. Yang kedua, ketiga atau keempat. Sudah banyak tapi masih bisa dihitung orang. Ada di Malang itu orang Kejawen.
Itu juga tanya seperti itu. Sudah saya jawab, siapa Tuhan sebenarnya? Subhanalladzi asra bi abdihi, dialah hidup yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sing nglakokno menungso maksudnya. Temuriku kata-katanya kan abdun. Abdun niku semuanya, semua makhluk. Kalau di situ kata-katanya Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, maka Kanjeng Nabi tok. Jadi yang dimaksud di situ bukan hanya Rasulullah saja, tapi semua makhluk itu dijalankan Allah. Dialah hidup yang memperjalankan manusia. Nah, mari ngono. Setelah itu orang itu tanya lagi, sumbernya hidup itu dari mana? Gusti Allah itu asalnya teko di. Nah, itu. Sumber kehidupan. Allah ora mek jeneng. Ngeran iki urip iki. Lah, urip asale teko urip. Sampeyan takon maneh, asale urip teko ndi? Ya teko urip. Lho, kula sagete jawab ngeten, sagete kula diwuruki ngeten to pangerannya nih. Kok lek ana wong takon Gusti Allah iku sapa, jawaban urip. Lek ana wong takon urip, jawaban urip maneh. Terus sampai kalau enteke. Lho ya tak jawab ngoten wis. Lah kula rondi, sekolah ndek endi kula? Ero jawabane kaya ngono ku sekolah ndek endi? Kono sekolahi. Jadi ilham langsung datang di dalam merasa berbicara seperti itu. Kok lek ana wong takon sapa pangeran, jawaban urip. Kok lek takon ngurus maneh sapa sing gawe urip? Ya urip. Dek sampean kepingin ero, ya iku mangko kudu nglaku suluk iku mau. Hilangkan keakuan diri, dikir terus menerus. Maka hati kita akan berhadapan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dewe, ndak jarene. Ndak jarene. Sudah bisa diterima jawabannya? Belum. Sudah. Hidup pangeran itu sangka urip. Asale urip teko urip teko urip terus ngono. Dadi ndak jawabane. Nek sampean kepengin kepethuk patenono menungsone. Makanya wajib suluh. Jajal sedina sewengi ada kepethuk makhluk. Nyepiyo dikira tok sedina sewengi 24 jam mbek pangeran. Minimal satu sekali di dalam kehidupan ini lakukanlah. Minimal paling tidak bisa 1 hari 1 malam. Itu tidak ada nego lagi sudah. Itu yang paling males wes. Ketika sudah berzuhud 1 hari 1 malam, gak kepeduk makhluk. Maksudnya hati itu gak nyawang makhluk, nyawang pangeran. Maka sampean rasakno apa yang terjadi nanti. Gak sampean lakoni karo sampean. Tidak akan pernah tahu kalau kita tidak melakukan suluk. Besok aja, nunggu longgar, besok aja, duduk aja ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang tidak bisa, usahakan 1 hari 1 malam. Jangan melihat makhluk, terus usahakan. Berpikir, terus berpikir, dan terus berpikir. Makanya saya jelaskan Allah itu seperti apa, tidak akan pernah tahu. Allah itu nyatanya dirasa. Tapi kalau sudah ketemu, bisa nyata, dilihat dari mata zahir juga bisa. Tapi hal itu tidak bisa dibuktikan kalau si salah ini tidak masuk
ke makom itu. Ndak mlebu ning kamar iku, yo gak ero isine kamar iku. Ngono lho. Sampean melihat dari kejauhan rumah seseorang, mungkin ada anunya ya, itu rumah itu kok bagus kelihatannya, mungkin di dalamnya orangnya banyak ya, mereka-reka. Nah, supaya tidak mereka-reka di mana masuk sampean ke rumah itu, baru tahu orang berapa yang ada di situ. Itu loh maksud saya. Bisa dipaham ya? Nah, pintu Allah itu melebu ning Sidratul Muntaha sampai. Maksudnya Sidratul Muntaha itu di lautan hidup itu tadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata nih. Kisah nyata. Lu kebetulan Pak Fatri. Ayo tuh, Pak. Ada seorang anak perempuan yang sudah beristri, bersuami. Cek guyu sedikit. Samplir atau tikai mari Pak. Sudah punya suami, dan suaminya ini seorang guru ngaji dan juga alumni pondok pesantren Asam Bagus. Tidak usah disebutkan. Istrinya ini sakit hati dengan ibunya karena perkataan ibunya yang terlalu dalam, katanya seperti itu. Kerjanya hanya ngulang ngaji, sholat, dan ibadah. Sedangkan ibunya ini kepingin anaknya ini sukses, istilahnya kepingin sugih gitu. Dunianya. Iya, dunia. Terus suami suruh kerja, masa enggak kerja? Apa kamu nanti dikasih makan Al-Quran aja, bojomu kok ngaji dok, seperti itu. Dan pada akhirnya istrinya ini sakit hati pada ibu dan tidak pati menurut, tidak nurut sama ibunya, akhirnya nurut sama suaminya. Lah, ini dikatakan anak yang durhaka atau gimana? Terus karena dia sudah menurut, pertanyaannya apakah dia anak durhaka? Terus yang kedua, dia apakah termasuk istri yang soleha karena sudah menurut dengan suaminya? Terus pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, ganti tema. Engko ditakok mana lek lali pertanyaane. Nggih. Kula Senin nate sowan teng Kiai pas keluarga dapat musibah, yaitu sakit dan sebagainya. Terus di rumah saya katanya ada jin tasib sama jalabur gitu. Terus akhirnya saya disuruh ngambil tanah di bucu belakang rumah. Setelah itu tanyanya di Asma, yaitu katanya Asma Suryani. Terus apakah yang dinamakan jin tasib atau jalabur tadi dan Asma Suryani itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah anak yang tidak menurut kepada ibunya karena dia tidak menurut, ibunya terlalu menuntut kepada anaknya,
agar menjadi pekerja keras dan sukses hartanya, dunianya. Itu. Tapi si anak ini tadi tetap dengan prinsipnya, dia mengajar ngaji, mengamalkan ilmunya sebagai mana yang sudah diamanahkan oleh gurunya dan oleh Tuhan, itu sudah dititipi ilmu, jadi dia amalkan tanpa dan tidak menurut kepada permintaan ibunya. Iki sing salah sopo kan gitu ya. Nah, permasalahan itu. Sing salah sopo, engko opo anak iki diarani anak durhaka apa gak? Apa anak ini termasuk anak durhaka? Jadi di syariat dhisik. Lalu secara syariat itu tidak ada apa, kalau bisa itu ya jangan sampai menyakiti hati orang tua kalau bisa. Tapi kadang orang tua tidak ngerti kan gitu, tidak ngerti, terus dengan kemampuannya, keilmuannya, pengetahuannya yang cuma segitu, nggak jembar pikirannya, akhirnya ibunya itu pengennya anaknya itu kaya raya, enak, biar enak hidupnya gitu. Nah, padahal saya sudah menjelaskan tadi, saya tidak percaya kalau ada orang banyak uang tapi hatinya masih penuh dengan kebencian. Saya tidak percaya kalau orang itu bahagia 1000% bahkan. Nah itu tadi. Jadi harta dunia itu juga penting, akan tetapi juga bisa menyesatkan. Tapi akhir zaman ini yang banyak disusahkan oleh harta benda dunia. Fakta loh ini. Contoh, gara-gara sebidang tanah yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, berebut dengan saudaranya, akhirnya saudaranya membunuh si saudaranya ini demi mendapatkan tanah yang ditinggalkan oleh orang tua itu tadi. Itu ciri-cirinya. Apa contoh yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah kaya, tidak semua loh ini, cuma mayoritas, ambek ibu wis gak patek. Tidak seberapa menghiraukan. Ada ibunya sakit, biasa saja, dia tidak panik sama sekali. Ya periksa kok bu, periksa. Ada lagi yang malah nyentak-nyentak, marah-marah sama ibunya. Ngoyo loro ani. Ayah sing golek duit iki. Periksa wae. Sajare ibuke, Mas aku mosok kepengin loro, Nduk. Gak sabar sing akeh iku. Lek wong tuwa selalu sabar merawat anaknya, tapi anak ketika merawat orang tua jarang sing iso sabar. Lalu ceritanya, pertanyaannya Pak Win tadi, walaupun tidak menurut tidak apa-apa, kalau memang hatinya sadar loh, kalau sudah berjalan di sisi hakikat loh, tidak ada masalah. Coba tetap kita harus menunjukkan sikap hormat pada sang ibu, walaupun karena kita sudah memiliki suami atau memiliki istri, sudah mempunyai karakter dan keilmuan dan bidang masing-masing, dan kita menjalankan apa yang sesuai dengan bidang kita. Terus sang ibu ini kok tidak menyetujui anjurannya suruh kerja. Jawabannya ada di dalam rasa hati ketika kita meninggalkan. Tapi kalau pesannya kiai,
pasti jangan ditinggal ngajar ngajinya. Tetap orang tua hormati, ngajinya jangan tinggal. Nanti lama kelamaan pasti diberi sadar sang ibu ini tadi. Kalau tidak ada kesadaran sampai dia meninggal, yaitu urusannya dia sendiri, sang ibu itu tadi. Jadi dia bukan termasuk anak yang durhaka karena dia sudah dinikah ikut suaminya. Dan ibu atau ayah selama anak ini berjalan di rel yang baik, dilarang untuk ikut menata rumah tangganya, tidak boleh. Sing banyak terjadi perceraian karena orang tuanya ikut-ikut. Itu fakta di masyarakat yang banyak yang sering datang sama saya itu seperti itu. Orang tua tidak ngerti. Nah, jadi dia membayangkan harus punya mantu yang seperti ini, seperti ini. Nah, kalau tidak seperti itu, akhirnya orang tua tidak cocok. Nah, itu orang tua kemplu ini. Orang tua kemplu. Iya, jadi anaknya tidak bahagia. Ono sing rabi dipaksa ngempet oleh bojone, calon bojone di motor. Oh, duwe akeh rupane. Dompete kandel. Iya lah ndak dompet sing rangkap 5 iku. Duwe 10.000. Dipaksa, akhirnya anaknya tidak bahagia. Sudah tidak bahagia, suaminya sering mukul dia, sering mengusir dia, sering menyakiti hatinya terus, tiap hari disakiti. Mau cerai takut sama orang tuanya. Nah, ini wajib berontak sudah melewati batas-batas normal. Ya wajib berontak ini. Kalau diteruskan nanti harapan husnul khotimah, ayang-ayang nanti husnul khotimah itu tambah gak ono. Makanya harus punya landasan. Orang itu cerai karena faktor khawatir harapan husnul khotimah itu gak ono. Karena apa? Selalu bentuk wino iku omongan gak enak. Akhirnya hati loro terus. Lek hati loro terus matine apa kok tadi ini. Jadi dia minta cerai dengan alasan seperti itu. Tapi kalau karena dunia, dia pada mawon, mawon. Makanya harus tauhid itu dikuatno, ngaji tauhid. Tapi arang-arang gelem, banyak janda-janda kesini, orang wanita-wanita itu, ibu-ibu kadang. Ya ono sing dibojo, ya ono sing rondo, macam-macam. Bareng sekolah iling nang ngoten niku. Kalau balik gak terima, orang ngaji gak gelem. Ya sudah, biarkan wis, apa-apa. Jadi tidak apa-apa itu, tapi jangan benci sama ibu. Walaupun kita hanya tidak menurut dengan kata-kata ibu, tapi kita sudah punya prinsip sendiri. Mangan, daerah tidak mangan, pasti makan. Bilang siapa tidak makan? Itu kan katanya orang yang pandangannya masih tahap pemula aja, yang bilang tidak bisa makan. Tapi kenyataannya fakta, tidak ada guru ngaji itu yang kelaparan, tidak ada. Justru orang-orang kaya itu banyak yang kelaparan. Apa? Mangan gula gak oleh, ngopi gak oleh, mangan sego putih gak oleh. Keluwen. Mangan sak jumput. Luwe terus akhirnya. Bingung. Atene dike obah, batu empedu sak kepel jero. Dioperasi wedi, gak dioperasi wis gede watune. Nah. Itu. Kayak duit tapi keluwen. Sing gak pateni duit tapi enak mangane terus. Ya Allah. Tapi jawabannya itu tadi, tak apa-apa melanggar
kekarepane ibu. Misalkan tidak boleh ada dendam sama ibu, tidak ada rasa apalah, tidak ada. Kita harus maafkan ibu kita, dan kita harus memaklumi walaupun kita tidak bisa melaksanakan kemauan sang ibu, tapi harus tetap menunjukkan rasa cinta kita kepada ibu kita. Itu tadi. Jadi kalau seperti itu namanya bukan anak yang durhaka. Lo turu. Kepayaan. Terus pertanyaan apa tadi? Sing B, pertanyaan pertama, terus yang kedua termasuk istri soleha. Termasuk istri soleha. Istri soleha, yang dimaksud soleha itu dalam artian syariat nggih saged udah bisa dibilang soleha karena dia sudah mempertahankan apa yang menjadi takdir Allah untuknya. Tapi kalau soleha secara hakikat belum tentu. Tadi dilihat dari hatinya itu tadi, bisa tidak mensikapi seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa tidak? Nah, kalau tidak, tauhidnya tidak mateng, hakikatnya tidak ada, sudah bisa saya pastikan mesti bakal hati ini, nang ibu ini. Itu tadi. Nah, kalau sudah dalam pandangan hakikat, tidak akan mempunyai kebencian. Kalaupun kita dijelekkan oleh orang lain, dihina oleh orang lain, tidak akan. Ada bangkel, cuma tidak kira nginep. Paling nemen 1 jam, 2 jam, 3 jam hilang wis. Dendamnya ini udah bualin oleh Allah mana. Iya rek, kok bisa kalau rati, padahal ya pangeran. Balik-balik no mana, akhirnya ridho mana ini. Nah itu. Orang ahli suluk yang sudah menekuni tikirnya itu seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas syariat, saya tidak menjamin. Kalau si anak itu tadi tidak mempunyai dendam sama ibu, pasti ada. Unek-unek yang jelek pasti ada. Masalahnya hatinya masih gelap dari melihat Allah. Itu jawabannya. Jadi kalau menurut syariat bisa dibilang soleha, tapi mengunggui Allah, menurut Allah belum tentu. Belum tentu. Itu jawabannya. Jadi lengkap jawabannya syariat atau no, hakikat atau no. Terus pertanyaan yang kedua, jin ayo. Ya, cinta sim Dan pusatnya. Yo ikono mati. Apa yang mau apa? Iya. cinta sin sampai jalabur. waduh. Kasar. Jin. Makanya orang-orang yang mukasafah, yang ditanyakan kemarin itu apa itu kasab suari, ya, goib suari, seperti itu. Atau orang-orang yang berkedok paranormal, bagus, menolong orang bagus, tapi jangan seperti itu. Kalau kamu memang mampu menolong sesamamu dengan kesulitan itu, kenapa harus banyak perantara? Kalau memang kita mampu, ya selesaikan sudah. Kenapa banyak acara? Yang ini pakai itu. Allah aja tinggal kun fayakun jadi. Kenapa harus seperti ini, pakai ini? Ya minimal pakai air lah. Ini nanti airnya disiramkan di rumahnya keliling. Nanti yang ini diminum. Saya doakan semoga lekas sembuh. Kan enak.
oh di rumah sampean itu ada jin 2, sing situ sungune dawa, sisi sempleh. Lah jenenge jin itu masih di kene iki ya papan, bahkan ini di sini ini istanahnya jin ini di sini. Sini ini istanahnya. Tapi saya tidak merasa terganggu, malah saya malah seneng. Semakin banyak jin di sini, semakin rame. Saya semakin banyak rewangi. Jadi tidak merasa tergoda. Kenapa dukun itu merasa tergoda dengan terganggu dengan adanya jin? Tidak sama sekali. Jin itu tidak mengganggu sama sekali. Yang ganggu itu perasaannya Anda sendiri. Makanya orang yang selalu menyalahkan jin, ciri-cirinya orang itu belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cinta kasih, dia pun seperti itu sama kita. Sakit itu datangnya dari hidup tadi, Allah yang buatnya semuanya. Tapi karena di saat itu mungkin belum belajar hakikat, jadi ya nurut aja, nggak apa-apa. Tapi itu tadi kesyirikan itu namanya. Ini dinamakan syirik. Berarti dia meyakini bahwasanya jin itulah yang menyebabkan datangnya penyakit itu tadi. Ya itu sudah melenceng keyakinannya. Sudah Allahnya hilangkan di situ. Padahal jin itu tidak ada. Tidak ada. Terus adanya jin itu karena diadakan. Si dianakno, si dilakokno. Masa bisa apa-apa? Ya sama dengan kita ini, bisa apa? Kita bisa membuat apa dari organ itu? Tidak bisa. Terus kita punya daya gerak juga tidak ada. Digerakkan. Tidak bisa mencelakai. Kalau tidak iku mau ndak dikersakno Allah maksudnya. Lek jin iku dikongkon Allah, digerakno Allah nyakiti orang itu, maka dia akan sakit. Nah, kalau ndak digerakkan ke situ ya ndak sakit. Nah, pertanyaannya kan seharusnya gini, kenapa Allah mencarakan jin untuk menyakiti saya? Ada apa dengan hati saya? Seharusnya seperti itu. Nah, tidak mungkin Allah itu, aku tidak mungkin tidak akan menghukum hambaku yang tidak bersalah. Itu janjinya Allah. Nah, ketika Allah itu menghukum hambanya, pasti dia ada salah. Kalau levelnya hakikat itu pendidikan. Ujian itu bagi orang-orang hakikat adalah pendidikan untuk kenaikan ilmu, bukan bala, bukan musibah, justru nikmat, pembelajaran yang baru lagi. Jadi semakin dia belajar, karena orang-orang hakikat, orang makrifat itu bisa memahami. Jadi dikai loro iku seneng, ridho atine. Lorone kok dikai loro iki malah dadi ridane atine, akhirnya bisa semakin lebar makrifatnya, semakin luas lagi. Nah, beda kalau orang awam, orang yang tidak kenal Allah, beda lagi, tidak akan bisa memahami. Kapan terus mati memahami? Wong belajar ya gak gelem, urung tok ya gak gelem. Mumane kon belajar maca, wong urung tok gak gelem. Tidak bisa. Apapun itu harus belajar, harus ada guru. Di situ. Jadi perilaku si dukun itu tadi termasuk syirik itu tadi. Yang sudah saya ceritakan dulu masa-masa saya dulu terjun di asal itu seperti itu. Nggak puasa dibilang puasa. Nggak butuh lemah, ngomong juga lemah. Biar apa?
biar amplopannya tebel. Itu sangune tambah akeh. Nah. Ya, kalau dukun-dukun yang amanah, yang bagus, ya bagus. Menolong orang sebagaimana mestinya, tidak membuat-buat. Gitu loh. Kalau memang orang itu seandainya diceritani masalah jin dia takut, ya enggak usah diceritani, tinggal ambil aja. Tinggal usir aja jinnya. Kalau memang mampu, kenapa harus sulitnya? Gitu. Kalau saya sih tidak bisa. Itu intinya semuanya yang menentukan Allah. Yang penting apa sebisanya kita surat Fatihah apapun kita ikhlas membacanya. Ini semuanya milik Allah. Yang membuat penyakit Allah dan yang menyembuhkan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dialah yang bisa segalanya. Sudah tiupkan. Mari gak mari karemu, jadi wong Jawa mari karemu, gak mari karemu wis enak, lho sangone kena gak sangone kena nek ngoten. Apa lek sing motor-motor ngoten niku biasa lihat ya, gak disangoni niku. Muring-muring kena dememeng atine. Kula dhewe biyen ngoten. Cuma belajar dari guru ke guru ke guru ke guru akhirnya kula saring, kula pelajari, kula rasa, kula angen-angen. Lah angen-angen niku ya ndak lungguh nutuk Pak. Melaku tang Sunan Ampel nanti kulo 6 dino 6 bengi. Dugi Lumajang niki nang Surabaya tang Sunan Ampel 6 hari 6 malam. Melaku sikil. Jadi berpikirnya dengan seperti itu. Akhirnya kok di tengah perjalanan ketemu ayat iki. Oh iki maksudnya ini. Ngoten. Nah, mbak lu buka kursi mbak rokokan terus paham gak gampang. Ya kudu tirakat. Kudu tirakat. Niku jawabannya seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau orang-orang seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati. Jangan kok nang kiai boleh ndak mandi nang dukun ojo. Kabeh ku sing gawe pangeran. Masih sampean tambahno Senin, lek marine Kamis ya tetep kok marine Kamis. Ngoten lho. Jadi Allah itu tidak akan keliru. Jadi jangan khawatir, jangan mudah panik dulu. Santai aja di dunia ini. Gak mati bakal ya mati. Sopo sing gak tidak nyemplung lemah. Wabe bakal dipendam. Ya. Rogo niki dipendam. Lah ati niki balik. Coplok roh niki balik ning asale. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale sangka Allah balik ning Allah. Lek gak kenal Allah akhirnya nyangsang lo di wit-wit niku. Jero guwa. Ndek wit ngono akhirnya di ujo mbah tuku nomere mbah. Ini nyangsang-nyangsang di wit-wit orangane pring. Kayak iso balik bingung. Ya semoga-moga sedaya jamaah ngaji hakikat iki sedaya diparingi husnul khotimah. Dibuka marifate ning Allah kersane nikmat. Pun niku mawon nggih pertanyaane wae. Ada lagi? Silakan. Nggak apa-apa sampai subuh lah apa ya. Cari wedok-wedok selat jamur anu nih beci nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama masih dalam konteks dari apa yang disampaikan oleh Kusir tadi mengenai suluk atau ahli suluk. Yang saya cermati tadi itu ahli suluk adalah jalan menuju atau spiritual ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa diartikan zikir secara terus-menerus guna untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan ataupun meninggalkan kegiatan yang berhubungan dengan duniawi. Benar Pak? Duniawi. Nah, yang saya pertanyakan ini yang mungkin saya pribadi agak berat.
Jadi yang disebut tadi ahli suluk, mungkin bagi saya pribadi saya masih berat. Karena apa? Karena saya pribadi pun nggak pun, dan untuk sholat pun kadang itu ada yang masih belum khusyuk, Pak. Gitu, Bu Saudara. Nah, jadi seperti itu. Apa untuk itu ada tahapan sebelumnya ataupun kita langsung menuju ke arah ahli suluk itu sendiri? Karena saya pribadi kalau mendengar seperti itu masih agak berat. Apa ada tahapan sebelumnya? Contoh seperti syariat atau enggak seterusnya seperti itu. Terus pertanyaan kedua ini mengenai pribadi saya sendiri. Ngapunten, mungkin agak membuka-bukanya sombong. Jadi di sini saya mulai hari raya itu sebelum hari raya saya kan berduka karena saya meninggal, dan setelah itu saya udah vakum dari apapun, dari pekerjaan dan juga dari hobi ataupun profesi saya. Ya, yang saya pertanyakan di sini, saya ini sudah hijrah meninggalkan dunia musik, Gus ya. Dunia musik. Jadi di sini saya sempat mencermati dari 4 madhab yang ada di agama Islam. Jadi dari 4 madhab itu sempat menyebutkan bahwa musik itu haram. Nah, musik itu haram, tapi dengan apa ya? Dengan cara ataupun dengan pengertian berbeda. Jadi itu yang saya pertanyakan, mungkin bagi Gus Her sendiri yang mempunyai pengalaman, madhab apa yang harus saya jalankan. Sedangkan saya pribadi di sini selama ini menganggap, oh saya hijrah, selain saya kemarin itu mungkin nggak fokus karena habis berduka. Terus yang kedua, memang dari saya pribadi masih lalai. Jadi kadang kalau pulang selesai main di nikahan, di kafe, itu saya kadang melalaikan sholat isya seperti itu. Itu secara gambaran awam saya, bukan secara madhab. Jadi saya meninggalkan musik itu. Terima kasih. Pertanyaan pertama itu yang saya jelaskan tadi, bukan meninggalkan dunia, meninggalkan kerja atau enggak. Hanya 1 malam paling tidak. Kalau biasanya kholwat itu 40 hari. 40 hari. Itu pun tidak harus meninggalkan aktivitas pekerjaan, tidak. Kan tetapi hati dituntut untuk terus mengingat Allah dalam keadaan kerja, naik sepeda motor, itu yang saya maksud itu. Cuma bisanya kita ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, berjalan. Tentunya kita harus matang dulu mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Khalwat tengah malam, itu yang harus kita latih. Supaya apa? Ketika kita dalam ketenangan bisa mengingat Allah, sudah hati ini sudah apa kulino terbiasa mengingat Allah, maka yang diharapkan dalam keadaan bermain gitar, kita tetap sadar bahwasanya tangan ini Allah yang menggerakkan, maka bukan jadi suatu maksiat lagi. Bahkan itu menurut sudut pandang hakikat lah, ini sudut pandang hakikat bahkan bisa menjadi ibadah. Karena hakikatnya sholat itu apa? Wa aqimus sholata li dzikri, sholatlah untuk mengingat aku. Ketika kita bermain gitar, tangan bermain gitar tapi hati mengingat Allah, maka itu pun juga dinamakan sholat, tapi secara di luar sholat 5 waktu, maksudnya itu. Nah, soalnya poinnya sholat itu ingat, akan tetapi bukan berarti kita tidak sholat 5 waktu terus hanya mengingat saja. Paham ya? Karena sholat 5 waktu itu di syariat diwajibkan. Nah, seumpama tidak sholat 5 waktu tapi ingat terus hatinya, kalau memang betul-betul ingat sama Allah, nyatanya sama selain Allah pasti lupa. Itu ciri-cirinya. Biasanya gila, majedub. Nah, kalau sudah majedub hanya ingat sama Allah, yang selain Allah tidak ingat,
ini sudah akalnya tidak normal sudah. Nah, jadi dia sudah gila kepada Allah dan melalaikan yang lain. Nah, orang gila itu wajib sholat apa enggak? Enggak wajib. Makanya dia tidak membutuhkan syariat lagi, karena jiwanya sudah tertarik kepada Tuhan, dan dia tidak bersandar, tidak mengingat sesuatu apapun kecuali Tuhan saja di dalam hatinya. Nah itu. Tapi kalau kita masih bisa ke warung, nah, masih tahu uang, berarti akal kita masih sadar, maka kita wajib melakukan syariat. Sholat 5 waktu kita lakukan. Nanti kalau memang kita kerja, memang tidak ada waktu untuk sholat, ya kita kodok. Besoknya kita kodok. Wis bangungi gak sholat rek lali aku kepuayan teko langsung turu. Tak kodok aneh. Nah, tidak apa, tidak ada masalah. Ya apa hukumnya dikodok? Ya tidak apa-apa, jenenge gak sesat. Allah itu tidak pernah menuntut kok, nggak nuntut, semampumu. Bahkan ada kemarin itu tanya orang petani, tidak bisa kalau zuhur itu tidak bisa, wong di tengah sawah mau sholat juga rikuh, tidak bisa, panas, tidak ada air katanya. Terus caranya gimana Gus? Ya sampai sholat di rumah aja, nanti di situ cukup dibatin aja sholatnya, nanti di rumah dikodok. Nggak bisa, suruh sholat nggak bisa, memang nggak bisa, nggak enak sama temennya, karena ikut sama temennya kerja, jadi lautnya mangan terus langsung kerja mana, nggak bisa, itu namanya darurat. Nah, kalau memang seperti itu di Islam diperbolehkan, tapi nanti disauri ya, dikodok, seperti orang perjalanan itu loh. Di perjalanan itu, asalkan hal itu tidak dibuat-buat, gitu loh. Memang kita mengalami keadaan yang ekstra sulit seperti itu, tidak masalah, nanti dikodok sampai rumah. Sudah difahami ya? Itu jawaban yang pertama. Jadi juhud yang saya maksud tadi bukan seterusnya meninggalkan kerja, enggak. Kita zuhud sambil kerja. Kita ya zuhud khusus, kalau bisa sehari semalam saja waktu libur kita gunakan untuk kholwat itu loh maksud saya. Jadi seumur hidup ini usahakan 1 hari 1 malam saja, izin sama istri, izin sama anak, wis nang anak di goroi, wis ayah mau kerja ke sana wis digoroi, besok pulang. Nah, ini mlebu ning guwa atau kalau di kamar yang sepi, ya di rumah aja sudah bisa, masih tidak keluar, dibilang anaknya ayah keluar kerja besok pulang, itu aja. Padahal ono kamar di rumah, tapi ditutup lah. Nanti kalau makan ya makan disediakan dulu di situ. Ya artinya jeding ya nang jeding lah. Pingko lenteni anak ono. Jadi usahakan istri itu di lobi dulu supaya nanti dia jarang di rumah. Di sini murorono anaknya. 1 hari 1 malam, atau diajak ke rumahnya nenek atau apa, nginep di sana itu. 1 hari 1 malam saja. Usahakan itu. 24 jam tidak berbicara dengan makhluk. Nanti setelah sampean lakukan itu, apa yang terjadi, apa yang ada dalam rasa hati panjenengan, Anda bisa merasakan sendiri. Nah, kalau tidak dicoba seperti itu, tidak akan pernah tahu. Makanya saya menjelaskan seperti ini, seperti itu tidak akan pernah dipaham. Sulit akan memahami apa yang saya jelaskan, karena yang saya bicarain ini belum Anda lakukan, jadi Anda tidak bisa memahami perkataan yang saya katakan, kecuali hanya sebagian saja. Nah, kalau Anda sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan, lah ini connect, ini saya ngomong seperti oh iya ini yang dimaksud, paham?
Ada kode-kode tertentu itu paham, bisa memahami. Tapi kalau belum melakukan, tidak bisa memahami kode-kode itu. Itu yang saya maksud. Terus pertanyaan yang kedua, madhab musik ya. Musik itu gini loh, dasarnya syariat. Kenapa sih mengharamkan musik? Mayoritas madhab kok mengharamkan musik? Ada madhab yang Imam Maliki itu tidak mengharamkan musik. Kalau yang diharamkan itu apanya sih? Saya ini gitar, saya koreksi satu persatu. Gitar itu yang haram apanya? Gitarnya kayu, terus senarnya apa? Kawat dia. Yang haram apanya? Dipetik teng. Apa bedanya sama suaranya motor? Oh, suara. Apa yang diharamkan? Ketika hati kita melalaikan Allah gara-gara gitar, maka haram bagi kita untuk menyentuh gitar. Ya bukan gitar saja, masih Quran nek lali nang pangeran ya sama. Terus sing diwaca Quran atine tutup pasar, keliling. Tidak pernah mendapatkan pelajaran dari Quran. Ciri-cirinya apa? Semakin dia ngatamkan Quran, maka kebenciannya masih di dalam hatinya. Ini tanda-tandanya dia tidak memperoleh berkah dan syafaat dari Quran. Banyak orang-orang takfir, tapi di dalam hatinya masih menyimpan rasa dendam, dengki, dan lain sebagainya. Mungkin saya sadari itu proses, tapi ya jangan proses terus. Ya kalau malaikat Israel sabar. Nah, kalau sudah malaikat pingin tegan, ya sing enom di gagra. Nah, itu tidak pasti itu. Proses boleh, tapi jangan lama-lama. Ya lek nutut umure. Ojo saksi-saksi. Nah, kan tidak main-main. Ketika kita sudah coplok, roh ini lepas dari jasad ini, selama-lamanya seperti itu sudah. Kalau keadaan kita penuh dendam, dengki, coplok, ono-ono ya wis ngono iku. Sampai kapan? Abadan khalidina fiha. Langgeng selawas-lawasi. Loh, kalau orang-orang sing atine urip, krungu ayat kayak ngono iku dredeg atine. Ya Allah, rugi sak lawas-lawas, tidak main-main. Makanya orang ahli makrifat sangat takut dengan kebencian dalam hatinya. Duduk tidak soge, bukan takut tidak kaya, takut memiliki sifat dendam, takut hatinya memiliki sifat sombong. Takut. Kalau fakta yang terjadi kan tidak kebalikannya. Takut tidak kaya masih sombong jarno. Gitu. Takut tidak kaya bawis pokoknya aku suki masih tahu aku tidak arep tidak popo. Nah, yang banyak seperti itu. Tapi jarang yang berpikir khawatir kalau mempunyai rasa dendam hatinya, khawatir kalau mempunyai rasa dengki. Jarang, itu memang sifatnya orang-orang yang sudah menjalani suluk. Itu sudah ilmunya orang-orang ahli suluk yang sudah ngaji tauhid, hakikat, makrifat. Kalau selama orang itu tidak mau mengkaji ilmu ini, selamanya tidak akan bisa mempunyai rasa takut, mempunyai kebencian di dalam hatinya. Tidak akan pernah bisa. Kalau cuma belajar syariat saja tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa takut? Karena tahu kalau benci, dendam itu tidak bisa menjadikannya husnul khotimah. Tahu, yakin. Makanya dia gelisah ketika dia mempunyai bededeg di hatiku. Boyo aku kok bededeg ya Allah.
bingung, ditakokno, takon yang awake dhewe, opo sih aku kok gak mudah menerima ning takdir Allah. Loh, terus seperti itu, berpikirnya seperti itu. Kok loro atiku yo padahal iku yo takdir Allah. Aku kok sik ngene. Nah, akhirnya dilatih terus belajar terus. Nah, seperti itu. Tekan wong syariat, jale sing ngakoni iku sembayangi, sik njaluk swarga, sik ganjaran, sik bonus rezeki, sik seger waras. Wah, sing dijaluk. Ayo. Ya Allah. Mereka hakikat enggak. Ya, tidak pernah minta apa-apa sama Allah. Dia bisa taat, bisa ikhlas kepada Allah, bisa menjalani ketaatan secara hakikat kepada Allah. Sudah cukup baginya. Tapi biasa itu yang saya ngoni diuber nang dunya. Ngetan disalami, ngulon disalami. Duit terus. Ya. Ngono ora sepeda didol murah, dituku, mari ngono durung suwe diparani wong. Didalah pedahi, ira tukune 5.000. Didalah pedahi, ira tak 1.500 nyowe kok. Hadi 500. Lha sik buru. Ngoten niku. Jadi janji Allah, siapa orang yang bertakwa kepadaku, pada Allah, maka Allah akan memberi rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Terus apaan pertanyaannya mau Mas Adri? Sing situe. Sampun terjawab apa ya? Tentang madhab itu sudah, bahwa musik itu haram. Oh ya, musik itu tadi. Musik itu haramnya musik itu dari apa? Sing dimaksud, sing dikarepno haram itu karena melalaikan Allah itu nilainya di situ. Lah masih nyekel rokok lek lali nang pangeran. Nah itu tadi. Pokoknya wis ndak ngurus Allah. Wa aqimus sholata lidzikri. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Rupanya ibadah salah satunya wa aqimus sholata lidzikri, jalankanlah sholat untuk mengingatku. Jangan hidup di dunia dengan congkak dan sombong. Ada ayat-ayat seperti itu. Tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh iri, dengki, dendam. Tidak boleh di Al-Quran itu. Mana ada di Quran itu menganjurkan dendamo, dengkio. Tidak ada. Tapi faktai yang dilakukan orang-orang meskipun wis ngaku Islam, tidak sesuai dengan fakta kan? Muhammadiyah BNU, saya kenceng-kencengan. Mana buktinya kalau dia sudah memahami Quran, sudah menjalankan Quran? Tidak ada buktinya. Si musuhan ambil sak dulure tunggal urip. Balik hakikat. Oh kok menungso sampai iblis ini rukun. Sa iblis ini kudu sayang. Itu rahmat. Delek wis sampean niku sayang nang iblis, kira-kira mentolo kating kudu. Rek dulurku, cak kencarno wis turu istirahat. Seperti itu. Cukup bisa dilogis itu. Dan kebenarannya nyata. Rasakan lek sampean wis gak iso duwe dendam, gak iso dengki, apa yang timbul dalam hati? Adem, ayem, mutmainah itu tadi hasilnya. Tenang, tentram, rahmat kepada sesama makhluk Allah. Nah, ada lagi pertanyaannya? Abur, lanjut ke pertanyaan surat. Surat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat, setelah salam nambah 1 rakaat. Waktu nambah 1 rakaat, apakah tahiyat lagi atau langsung salam? Ya tahiyat lagi. Tahiyat lagi sampai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun jawabannya niku. Ada pendapat. Pertanyaan kedua, ada pendapat bagaimana penjelasannya? Loh, orang yang usul
mengatakan misalnya di setiap makhluk ada Allah. Kalau orang suluk ada punya apa sih tulisannya? Adabnya mengatakan setiap makhluk ada kehendak Allah. Artinya kalau masih suluk jangan mengatakan seperti orang yang usul, karena bisa bertentangan dengan sifat Allah Maha qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, memang harus dilatih seperti itu. Yang dimaksud Allah kan sudah dijelaskan, hidup di dalam diri makhluk. Bukannya mengatakan ngenteni wusul ya gak. Harus nyawang nyowoni. Ambek opo ambek rasa. Ya boleh ngrasakno, sampean ngowahno pitik. Obah. Krasa ndak lek niku ngono urip pitik. Krasa. Rasane uripe. Iku uripe sapa? Nah. Makanya ingat dengan hidup itu tadi, itu adalah yang dimaksud sirul asror. Iling itu tadi. Lek wirid durung. Wirid itu ngerangsang munculnya sirul asror. Kalau memang belum usul, ndak oleh ngaku iki Allah. Tapi lek wong ndak krasa iki anyane Allah mosok muni. Ndak mungkin. Ndak mungkin. Tidak gampang itu. Justru pernah saya dulu didebat oleh satu ustadz atau kiai. Kayak seperti ini. Berarti sampean tahu Allah? Saya jawab iya. Saya jawab iya, saya tahu Allah. Ayo bingung. Wis gak nutuk, lek entrone akal syariat gak nutuk. Kok munyeng-munyeng syariat tok, gak iso tetep sampai kapan? Tidak iso memahami rasanya hakikat. Gak bisa kalau dia tidak tenggelam juga di dalam lautan tauhid hakikat. Tidak akan bisa memahami. Percuma debat. Orang menang wis. Tunggalnya itu Pak. Wong iku gak tahu ngemut ya. Terus sampean cerita, sing mari ngemut cerita, rasane uya. Kira-kira paham ndak sing sampean ceritani? Lek dhek durung ngemut pisan. Gak paham, sampai coplok ilate sampean ya gak paham. Mosok sih ngono tok yang diceritani. Jajal do ono ya, iki lho ya, jajal muten. Ya apa rasane? Kok ngene, ya iku jenenge asin. Weruh ah. Oh iya wis. Langsung. Nggih napa mboten? Kok ngene rasane? Ya iku sing diarani asin. Oh, iki ya jenenge asin. Oh iya iya. Loh. Sekali dia merasakan asin, masih nang Amerika, ono rasane ngono maneh, pasti ngomong asin. Dia karo ngomong legi. Gimana mboten? Nggih. Sekali orang itu bertemu dengan Allah, ya ndono ceritane menungso ketemu be Allah, ndono asline. Ya intine roh iku balik nang asale roh, dijenengi roh iku kan sik makhluk. Makhluk iki wis ilang kemakhlukane. Akhire kari uripe niku wau, ngoten lho. Allah niki jeneng, urip niki sing duwe jeneng, ngono lho. Roh niku aran, urip niki sing duwe aran niku. Bingung ya? Bingung. Tunggale teh ambek kopi ya. Nek sampean delok teko banyune beda ndak? Ndak. Banyu kok padha banyune kan. Sing beda rak penampilane, situ ireng, situ coklat. Lah mosok atene coklat ambek ireng kon elek. Coklat tuh kaya aku mosok kate ngono. Kudune rak sing teh iku nyawang, iku ya banyu pisan kaya aku. Ngono, saking iku dicemplungi kopi.
Sing kopi yang ngono, iku ya banyu padha mbek aku padha, cak dulur. Cuma iku teh, cemplungi teh. Lah ngono rukun apa ndak? Rukun. Lah sing terjadi sing nggarai kisru iki apa? Teh karepe ngongkon kopi dadi teh, sing kopi karepe teh kok dadi kopi. Akhire tukaran. Lali nang asal usule kaya jemblem lali nang puhung. Jarene puhung blem jemblem kone ku aku yo ndak aku yo aku awakmu ya awakmu lha ndak gelem menungsa ngono innalillahi setamene saka Allah. Emang Allah yang wujud di gua ini dan akan kembali tidak gelem sing dia Allah lho iku lho aku sing mangan oh insyaallah lho gak paham ya Allah memang sulit memahami hakikat itu tidak sembarang orang bisa menangkap memang seperti itu makanya tidak menutup kemungkinan sering saya dianggap sesat, saya dianggap syirik, ajaran sesat dan lain sebagainya. Itu biasa, tidak apa-apa. Tapi fakta apa yang saya ajarkan dari Allah, rata-rata semua jamaah bisa merasakan ketenangan jiwa, yang biasa ngamuan malah berkurang. Masih kula mboten takon wis iso ngrasakno kabeh, ngoten. Yang terpenting kan fakta. Lek bentuk pile iku boleh bunder, oleh iso loncong. Sing penting kan ono oleh ya ndak obat iku mau. Absolut kan ngoten. Nah. Gak harus urbanan, gak harus dijindel-jindel ngene. Ya sing ngene masih kelamban batik sarungan ngene iki ya cukup. Cukup. Sing penting ngajine iki iso ngrubah nang kehidupan. Iso tambah apik ndak atine sing ngaji niku apa tambah elek. Kan ngoten. Tak rasakno tambah tenang, tambah. Berarti kan ada efek. Dari kapsul hakikat iki mau kan ada efek menjadi lebih baik. Kenapa disesatkan oleh mereka? Apa dasar mereka menyesatkan kita? Nah, ini yang habis pikir dari situ. Wes kudu ngarani sesat, padahal orang-orang yang ngaji di sini merasa dia mendapatkan siraman. Loh. Akhirnya kan mereka yang menyesatkan akhirnya yang tersesat. Nah, kan kasihan. Kasihan. Nah, kalau kita kasihan saja kepada mereka. Biasanya orang-orang yang tidak pernah memahami orang lain seperti itu, orang-orang yang seperti itu gampang kelokno, gampang tidak apa-apa. Ini semua juga Allah yang kita harus menggali dari kejadian-kejadian seperti itu, menjadikan pendidikan agar kedewasaan nanti kita semakin dewasa. Itu aja. Tidak usah mempermasalahkan masalah seperti itu. Toh hakikatnya nanti kembali kepada Allah juga. Sama. Ngoten. Itu pertanyaan yang kedua. Tak apa-apa belajar guys kesuwen insyaallah ngono ae. Lewatnya ini nyatane masih wis durung usul dikapak-kapakno ya tetep nek Allah kabeh niku sing rogo sak urip-uripe nggih bumi langit. Tuh, ya tetep ya Allah kabeh. Kembali ya ning Allah. Jadi untuk melatih mboten masalah, wis langsung Allah ae. Tapi digawe dhewe aja diomong nang wong. Mau pitik masih gak kata Allah muni Allah wis. Untuk melatih, membangunkan mau rasa mau. Cuma digawe dhewe lho, aja dikandakno wong. Pinter atine dhewe. Dirasakno dhisik wetik kok iso bayono apane. Iya, urip niku. Lah, niku lho maksude. Ini kok uripe ini wae. Makanya Allah gawe rogo. Cek ana tandane obah kan ngoten. Nah, gawe pitik, gawe wedhus. Kan cek ini ana pergerakan, cek eruh nang pergerakane urip niku wau. Allah menciptakan makhluk itu untuk melihat dirinya sendiri.
Akhirnya oyak. Loh, apa kok iso oyak? Ini ono urip teng niku. Ono Allah mriku. Dadi iso urip, iso uyak karena lah. Dadi uyak niku sebetulnya nandakno anak aku lho ono kene. Ngono lho maksudnya pangeran niku. Lah delok bokong ya rusak sampean. Itu jawabannya. Surat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana orang jualan ikan katak, wakodo atau kepiting dan yuyu kalau dimakan haram atau tidak? Dalam hukum syariat ya haram. Kodok itu haram, kepiting yang mengharamkan itu landepan. Syariat ya, syariat. Tapi hakikat masih sama ndak mangan kepiting mosok. Nah, jadi sing enak iku mang syariate ya wis dilakoni. Luwih-luwih sah hakikate ngoten lho. Cek ndak rame ae donya iku. Dadi sampean lakoni kabeh cekne ya kok lek syariate ndak oleh mal waduk ya mangan. Dalam mangan reading aja mangan ngono ae wis. Dadi mangan sing oleh-oleh iku ae. Tidak rame sampean kok lek dirasani gelo ngono. Tapi jarak. Nah, lek nek kepengin diarani sesat aja manyu kodok, jamu. Iku jawabane. Dadi tidak ada jeleknya kita melakukan syariat. Wah, penting syariat itu penting, harus bersyariat. Lek gendeng ndak bahas syariat, jadab niku maceduk. Ngawake dhewe kadus yo gak ero, awan bengi gak iso bedakno. Ya wis pokoke sing diketok Allah tok eling. Atine selalu memandang Allah. Itu pandangan orang-orang Majdu. Lek wasilun itu hatinya connect sama Allah, jasadnya masih bisa berinteraksi dengan manusia, akhirnya bisa mengajarkan ilmu-ilmu. Nah, apa yang sudah menjadi perjalanannya yang sudah diberikan kepada Allah disampaikan. Iku wasilun sik sadar akali. Tapi atine ning pangeran tok wis. Dadi omong sak omong mesti pangeran yang diomong ngoten. Duduk kok iku wong fanatik ndak. Memang hatinya terus yang dieling niku. Dadi spontan nang lambene ya gak iso katene. Ngomong sak liyane Allah wis kok malas. Ya Allah. Jadi kalau niku seakan yang sing dereng sadar niku lho. Kuwatir kok ya Allah, pasti karma itu akan datang. Orang yang sering menyakiti hati orang lain pasti suatu saat akan tersakiti. Nah, kuwatire niku lho kula lek wis digawe setru, digawe anu saken lho. Tapi yo opo wong dielingno ndak mau mereka. Jadi eling Kanjeng Nabi kula waktu niku nangis Kanjeng Nabi niku. Terus akhirnya mereka Jibril mudun, apa umat nangis, kembang lah. Lah iya wong iki ya apa yo? Tak elingno gak enek. Gak enek nangis Kanjeng Nabi. Akhirnya Gusti Allah dawuh walan pril iku urusanku, kudu urusanmu. Urusanmu iku mek nyampe nontok. Digawe gak, itu terserah. Aku, itu tanggung jawabku, itu tanggung jawabmu. Tugasmu itu menyampaikan. Nah, tapi sih mboten saged. Sik terus sik kaya piye ngoten rasa niku saken. Apa? Pasti nemen penyakit, dikae penyakit nemen pasti niku. Wong sing gelek nglorokno atine wong iku. Bahaya penyakitnya. Lalu nak diiling nggak penyakit itu lo gak iling, wong kadang diiling nggak penyakit ya sih gak iling kan.
Niku. Wis kare ngenteni tok wis. Jadi orang-orang hakikat tidak perlu membalas pada orang-orang seperti itu. Kita tinggal tunggu aja sambil rokok, ngopi, gerak dudut dewe. Terkapar dewe. Ya mandar ae durung diterkapar wis dikai iling ning pangeran ngoten. Jadi cek ini selamat padha slametin. Perkara gak kepengin selamat ya wis dhewe-dhewe wis. Saken sakjane. Tapi tetep gawane rasa tiyang sing pun sadar Allah niku tetep saken. Tiyang-tiyang sing ngoten niku. Ya apa matine, ya apa matine. Nek krana apa penyawange rasane keindahane hatinya orang-orang yang sudah bermakrifat indah. Wahna sakwahna iku seakan kasih sayang, selalu merasa disayangi oleh Allah. Niku rasane wong makrifat. Tak pernah merasa diuji oleh Allah, kayak musibah, tidak pernah rasanya. Hati orang-orang makrifat tidak pernah seperti itu. Hatinya selalu indah pada siapa saja. Nah, seandainya rasa yang seperti itu bisa dimiliki oleh orang lain selain kita, sungguh indah dunia ini. Karepe ngono. Lah cuma apalah daya. Barang wong iku siji hidup siji karep. Wah, dikai siji karep. Ya wis pokok disampaikno, makane nonton ayat lakum dinukum waliyadin. Nek wis keyakinanmu koyo ngono ya wis lakonono. Aku keyakinanku koyo ngene tak lakonane koyo ngene. Awakmu pokoke gak percaya ya gak apa-apa, ndak ada paksaan. Tapi seyuksanya kebenaran suatu ajaran, suatu tuntunan iku lek wis sampean rasakno iku ro rasani. Nanti di hakikat ndak ada masalah sampai dolan gitar. Perasane masih embong sing sampean liwati ku lho. Opo yo ndak termasuk duweke pabrik gitar barang iku ke bangun tuh aspal. Kok katene ngaromno gitar. Barang siapa yang mengharamkan gitar haram melewati jalan raya. Apa ning ngono hukume ngono. Lah piye ya Jan? Karena opo kok diharamno? Karena aspal sebagian dibangun dari pajak gitar. Lah diwalik ngono stres sebenarnya. Lah ya opo? Nek didik-didik gosok. Kudu izin. Nah, cok liwat aspalan iku pajake bank barang oleh ngono. Liwat nang ngarepe wong, yo izin sana sini lantar. Yo aku ngampung liwate lantar, ojo liwat nang dhuwur ndak oleh. Wong kok digesoro dhewe. Jangan menyembah hukum supaya kita tidak seperti hukum. Maksudnya gampang mudah menghukumi orang lain. Itu ciri-ciri orang yang menyembah hukum. Tapi kalau orang yang menyembah Allah, menyembah Tuhan, sifatnya akan berbelas kasih, kasih sayang. Itu ciri-cirinya. Jadi apa yang dia sembah menggambarkan perilakunya. Nek wongku nyembah hukum pasti koyo hukum. Sampeyan diteni. Wongku lek nyembah pangeran mesti sabar, aris, bijak, sakenan dan lain sebagainya. Rahman Rahim. Situ ciri-cirinya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana ada orang jualan soto namanya soto ceker, ceker setan. Wah, gimana hukumnya? Gak apa-apa, iku mek jeneng. Mosok cekere setan temen no cekere PT. Saking jenenge iku dijenengno ceker setan, cek wong penasaran akhirnya tuku kan ngoten maksudnya. Oh. Soalnya apa? Lek sampean jenengi soto ceker malaikat, sampean diamuk MUI. Diamuk MUI sampean. Lek ceker setan gak ono sing ngamuk. Nah ngono makane. Pinter wong iku. Wedi diamuk MUI ceker setan ae kan diamuk ya. Lek ceker Israel ngono ngamuk jare. Soto ceker Israel ngamuk. Sudah ngono, ini syirik, sudah ngono malaikat ngene. Wah, kena sampean.
nek pasal. Ya Allah ya Karim. Di situ contoh-contoh. Gak apa-apa, wong jenenge iku cekne anu, ngarepe cekne payu lho. Sakake digawe jeneng iku digawe tunggale apa apem kilat barang ngono ya. Duduk kilat dicekel dadi apem ndak. Jenenge iku cekne anu, cek sangar rodok sangar ngono lho. Ngongko londo barang iki mosok sampean mangan longko oleh teko sik tas oleh teko londo ya ndak. Bukan seperti itu. Jadi sesuatu yang dikatakan itu bukan tentu faktanya seperti itu. Makanya jangan sampai kita mudah untuk menilai orang lain kalau kita belum tahu. Walaupun kita tahu, tetap kita harus itu nangis nyawa Allah supaya aman, tidak terkontaminasi hati kita. Wis lah, sampean iku lek wis iso melepaskan kebencian, dendam, iso ngrasakno Allah niku wujud nyoto teng rasa ati. Wis tak jamin sampean bahagia dunia akhirat. Wis enak tenang hati. Masih ono ngamuk ning ngarep ning yudak. Pangeran iso. Ngono. Sabut cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli dzikrika, min ahli syuhudika, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.